Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pon Wandira, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 14, Puslatbang KD Odelan Samarinda tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview materi etika publik. Sebenarnya saya akan menjelaskan untuk pengertian etika sendiri. Dalam KBBI, etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Ini menurut Sumaryono tahun 1995. Untuk etika, yaitu refleksi yang baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Untuk kode etik sendiri yaitu aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi, kalau untuk kode etik profesi itu yaitu untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Untuk etika publik sendiri yaitu refleksi tentang sadar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Untuk 12 kode etik aparatur sipil negara di dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dan yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dan yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Untuk contoh perilaku buruk ASN yang sering kita jumpai ya. Kita akan mengambil berita di Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2009, pasien mengeluh petugas puskesmas tak ramah. Yaitu data di mana 9.744 pengaduan yang terjadi di puskesmas Kabupaten Gresik. Dampak buruknya apa? Menurunnya indeks kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait. ASN menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adanya sanksi memberikan teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, penurunan pangkat, dan yang kelima, pemberhentian sebagai ASN. Penyebabnya apa sih yang menyebabkan sebagian besar atau kenapa terjadi adanya aduan, yaitu mungkin ketidakramahan pelayan publik memberi pelayanan kepada pelanggan atau penerima pelayan tadi, yaitu biasanya pelayan tidak datang tepat waktu, antrian pendaftaran loket yang terlalu lama,
minimnya penjelasan untuk diagnosa pasien ini khusus untuk seperti puskesmas atau klinik kesehatan pemerintah. Selanjutnya, ASN merasa nyaman dan aman dengan kondisi yang santai. Prosedur kerja yang tidak jelas dari organisasinya, serta sistem pelayanan yang tidak baik. Terlalu banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Tidak profesionalnya karena membawa masalah pribadi ke dalam lingkungan kerja, atau mungkin kurangnya pengawasan dari pejabat publik. Selanjutnya untuk saran sendiri, apa sih sarannya agar ASN sebagai pelayan publik itu melakukan kinerjanya dengan baik, sesuai ketentuan atau sesuai SOP, sehingga pelanggan atau pengguna layanan merasa puas. Yaitu kita merubah mindset, yang mana ASN harus mampu merubah kultur bahwa ASN lah yang melayani. Yang kedua, melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan kerja. Ini mungkin ada kesenjangan kompetensi atau beberapa ada yang ditempatkan pada posisi yang bukan jabatannya, yang tidak sesuai dengan background pendidikannya atau pengalamannya. Serta dengan melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan kerja, ini mendukung mereka untuk bisa meningkatkan kualitas dari SDM tadi. Selanjutnya, adanya pelayanan konseling, menetapkan standar operasional pelayanan yang kompeten, mengembangkan survei kepuasan pelanggan atau masyarakat pengguna layanan, pengembangan sistem pengaduan layanan. Kemudian pejabat yang berwenang cepat tanggap dan sering terjun ke lapangan dalam respon pengaduan. Selanjutnya memberikan sanksi yang tegas apabila terbukti bersalah. Dan memberikan reward kepada ASN yang memiliki kinerja yang sangat baik. Bisa kita simpulkan bahwa 3 aspek perubahan mindset untuk mengurangi atau meminimalisir atau bahkan menghilangkan sikap atau perilaku yang dapat mengurangi kualitas pelayanan. Yaitu yang pertama, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan. Selanjutnya, 2 perkembangan kode etik profesionalisme ASN. Yang pertama, sumber-sumber kode etik yang berlaku bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sebenarnya sudah banyak yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaidah etika publik yang baku. Yang kedua, peraturan mengenai ASN seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat, bukan sekedar merujuk kepada jenis pekerjaan, tetapi juga merujuk kepada sebuah profesi pelayan publik. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.